kemudian mau beristighfar. Baik para jamaah rahimakumullah, salah satu sarana kita, upaya kita untuk mengikuti sunnah Rasul adalah istiqomah di dalam kajian ini. Walaupun saya lupa ini ayat berapa? 38. Itu bukannya sudah ya Pak ya? Al-A'raf yang hatta yalijal jamal fi samil khiyat itu sudah itu. Oh itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum 'alaina min fadli fadhuqul 'adzaba bima kuntum taksibun. Gitu ya. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah berfirman lahum kepada orang-orang kafir atau kepada seluruh manusia dan juga jin, yaumal qiyamah, di hari kiamat itu, udkhulu fi umamin, masuklah kalian menjadi umat-umat minal jinni min qablikum qad khalat min qablikum minal jinni wal insi. Telah terjadi kekosongan atau sudah mendahului min qablikum, sebelum kalian semua, minal jinni wal insi, dari jenis jin dan manusia. Masuk kemana? Finnar. Jadi orang-orang kafir itu diperintahkan Allah ya supaya masuk neraka sebagaimana golongan jin dan manusia sebelum kalian yang juga ingkar kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Jadi setiap mereka itu masuk, maka satu sama lain saling melaknat. Ini gara-gara kamu, jadi saling menyalahkan gitu. Ya, saling menyalahkan. Cara Jawa ini saling melehno. Ya menyalahkan, ya melehno. Apa melehno itu enggak ada bahasa Indonesianya ya. Maksud melehkan gitu ya. Masya Allah, ini hatta idza taraku fiha jami'a. Ya, setelah itu mereka menggabung gitu ya, setubuhan dewi-dewi, akhirnya ketemu. Qalat ukhrahum liulahum. Ya, satu sama lain saling mengatakan, yang belakangan mengatakan kepada yang duluan, ya aku gara-gara mengikuti kalian yang terdahulu. Makanya kan di ayat yang lain itu kan gitu, ketika kita ditunjukkan ayat-ayat Allah, ternyata banyak yang mengatakan inilah yang dilakukan oleh nenek moyang kita, kan begitu. Jadi zaman kok melakukan ini kita kok sopo, teko mbah, biasanya kan seperti itu. Rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban dhifan minan nar. Duh Gusti, ya Tuhan kami, mereka itulah yang telah menyesatkan kami. Oleh karena itu beri dia azab yang berkali lipat daripada saya. Saya masuk neraka ini gara-gara disesatkan oleh dia. Ini juga hati-hati sebagai guru, sebagai dai, sebagai khotib, sebagai ustadz, ya, termasuk saya menyampaikan ayat ini. Mudah-mudahan saya tidak termasuk ustadz, biar tidak terkena laknat ya, karena ilmunya pas-pasan. Masya Allah, kalau sampai terjadi kesalahan ya, penyesatan, kemudian menimbulkan penyiksaan di neraka jahanam, orang-orang yang kita berikan pelajaran itu, maka mereka akan menyatakan seperti itu ya. Masya Allah. Rabbana haula'i, ya Tuhan kami, mereka itulah adalluna, yang telah menyesatkan kami, fa'atihim 'adzaban dhifan minan nar. Kan di dalam ayat yang lain itu kan fa'adalluna sabila, itu inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna, ya kan, itu seperti itu. Ya Tuhan kami, saya sudah taat kepada pemimpin kami, atasan kami, para sesepuh kami, orang yang menasihati kami, ternyata mereka menyesatkan kami. Maka fa'atihim dhifaini minal 'adzab, 2 kali lipat siksaan daripada saya. Na'udzubillah, subhanallah. Qala
dijawab sama Allah, likullin dhifu walakin la ta'lamun. Ndak usah cerewet. Kabeh kuwi sono bagiane dhewe-dhewe. Tingkat-tingkatan siksaan ada sendiri. Makanya ada neraka jahim, neraka sakor, neraka jahanam dan sebagainya. Itu ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri. Walakin la ta'lamun, tapi kalian tidak tahu. Niki maksudnya ngeten, wis iki urusanku, kamu enggak usah protes. Jalani aja siksaanmu akibat dari ingkarmu terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Insyaallah ya. Wa qalat ulahum li ukhrahum, ya. Wa qalat lan mengatakan ulahum, para pemimpin mereka terdahulu mereka, li ukhrahum, kepada orang-orang di belakang mereka, fama kana lakum alaina min fadlin. Memang bagi kita ini tidak ada keistimewaan, nggak ada karunia, nggak ada kemuliaan sedikit pun. Maka fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Ya udah, rasakan aja azab ini karena perbuatan-perbuatan kalian. Ya Allah ya. Wes, masing-masing punya siksaan. Aku ya disiksa, kamu ya disiksa. Udah, rasakan itu, kata malaikat. Rasakan apa yang menjadi akibat dari perbuatan kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini ayat-ayat ini kayaknya ngeri gitu. Berisi tentang ancaman-ancaman saja. Ini ditambah lagi. Kenapa kok begitu? Innalladzina kadzdzabu biayatina. Indikasinya di situ, Pak. Ayat ini kalau dalam tafsir Al-Marawi namanya tafsir ayah bil ayat. Ya, ayat 1 ditafsirkan dengan ayat yang lain. Al-munasab minal ayah ilal ayah. Jadi ayat ini nanti dia dihubungkan dengan ayat sebelumnya. Jadi orang kafir yang disebutkan dengan berbagai macam siksaan tadi itu, baik yang terdahulu maupun yang belakangan, itu ternyata intinya di sini. Innalladzina kadzdzabu biayatina. Ya. Mereka itu adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan tidak konsisten memegang ayat-ayat Allah. Lek memilih orang kafir jadi pemimpin itu dilarang sama Allah. Sekali dilarang ya dilarang. Jangan dulu haram sekarang, dulu haram sekarang halal, itu jangan. Itu jangan sampai terjadi. Innalladzina kadzdzabu biayatina, itu orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Itu wastakbaru, ditambah lagi dengan wastakbaru anha, menyombongkan diri. Aku ora usah ngaji, wis pinter. Nggih. Ngapain pakai ayat? Ini urusan politik, enggak usah pakai ayat. Ini urusan pemerintahan, enggak usah pakai ayat. Lah terus pakai apa? Mau pakai ayat aja masih melenceng. Ini yang sering terjadi. Makanya nuwun sewu, sampai ada saudara-saudara kita yang menurut berita mulai dari kemarin sudah berbondong-bondong reuni Mujahid 212. Saya juga dapat hadiah topi kalimat tauhid warna putih. Setelah itu Faza dapat hadiah topi kalimat tauhid warna hitam. Tapi Habib kita, Habib Rizik mengatakan, silakan kibarkan bendera kalimat tauhid dengan berbagai macam warna. Mau warna apa saja silakan. Ya. Tidak harus warna hitam dan putih. Nanti disangka organisasi Islam yang sudah terlarang. Jadi kita ini aneh ya. Maka monggo kita bangga. Jangan sampai kita justru bertentangan, kontradiksi, kontraproduktif dengan ayat Allah. Innalladzina kadzdzabu biayatina. Wa ilahukum ilahu wahid, Pak. Ya, itu jelas kalimat tauhid, bukan benderanya ormas tertentu. Ya, monggo, makanya yang berangkat ke sana silakan. Termasuk Bu Haja ini menjadi kepala sukunya ini. Sudah berangkat dari kemarin mungkin ya. Allahu Akbar ya. Ya monggo yang berangkat. Yang tidak ya sudahlah. Minimal kalau kita tidak seide ya minimal diam. Karena sama-sama memperjuangkan agama Allah. Walaupun juga tidak merusak. Jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, jaga NKRI ini ya. Jaga persatuan kesatuan Indonesia. Udah, enggak usah neko-neko wis. Karena merdeka ini hasil jerih payah para sesepuh kula jenengan, pejuang-pejuang yang notabene mayoritas orang Islam. Ya,
bukan orang bangsa lain. Itu makanya diperjuangkan anak-anak cucu kita agar bangsa ini tetap merdeka, tetap bersama, adil, sejahtera, ya kan? Damai, aman, nyaman dalam persaudaraan dan persatuan. Itu yang diharapkan. Jangan sampai kalau jenengan justru sebaliknya. Innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru. Nah, orang seperti itu di samping mendapat siksa, di sini dijelaskan la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan pernah dibukakan pintu-pintu langit. Kenapa kok abwabus sama? Itu simbol. Di dunia tidak akan pernah dibuka pintu kemuliaan, ya, derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka sinkronnya adalah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Manakala kita bertakwa diangkat derajat kita. Maka di sini simbolnya, filosofinya adalah abwabus sama. Ya, pintu-pintu langit. Makanya kan ada istilah ulama-ulama kita, kiai-kiai kita kalau mengadakan istighosah, apa katanya? Menembus pintu langit. Ya, itu bukannya kemudian mencolot terus bolongi langit giboten. Artinya cari derajat kemuliaan di sisi Allah. Dengan cara apa? Dengan cara beriman kepada ayat-ayat Allah dan menjauhkan diri dari sifat-sifat kesombongan. La tufattahu lahum abwabus sama. Karena orang yang mendustakan ayat Allah, orang yang menyombongkan ayat-ayat Allah, tidak akan pernah dibuka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan pernah masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Ya, sampai masuknya onta ke lubang jarum. Ngapunten Pak, sak gede-gede ini lubang jarum. Katakanlah jarumnya goni misalnya yang paling gede. Saya kan pernah dibantah orang Pak. Loh, lah nek lubangnya gede kan bisa masuk Ustaz. Sak gede-gede lubang jarum terus sak piro? Gitu. Misalnya goni kan ya sak ngono gitu Pak. Mosok onta iso masuk. Onta sak ngono gedene. Gitu. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Itu dalam bentuk majazi dalam ilmu balaghah, ya, sesuatu yang mustahil, ya, kata pelawak kita itu hil yang mustahil, hal yang mustahil itu, ya, sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Orang yang sombong dan mendustakan ayat Allah itu masuk ke dalam surga, ya, tidak mungkin. Wa kadzalika najzil mujrimin. Mereka itulah orang-orang yang sombong, yang mendustakan ayat Allah, akan mendapatkan balasan dari Allah, najzil mujrimin, ya, balasan orang-orang yang berbuat dosa. Lahum min jahannam mihad wa min fawqihim ghawash. Bawahnya lepeknya neraka jahanam. Wa min fawqihim ghawash, atasnya adalah apa itu Pak? Masya Allah, selimut dari api. Terus dipanggang, ngisor diobong geni, dukure diselimuti geni. Ya, atas bawah. Panjenengan barangkali pernah manggang roti bakar, dijepit ngoten niku. Itu uji lumayan, bakare teko ngisor tok. Berdasarkan ayat ini bakare teko ngisor kali dukur, atas dan bawah. Ngapunten, ini yang berfirman Allah. Saya menyampaikan. Gara-gara ayat ini kadang-kadang orang itu kemudian takut, ojo ngaji tafsir gari medeni. Orang medeni piye ayat kayak ngene, Pak. Tapi ini harus disampaikan. Kalau jenengan harus paham seperti ini supaya apa? Terhindar dari siksa neraka. Diparingi rambu-rambu sama Gusti Allah. Contohnya jenengan begini lalu lintas, salus-salus, lurus jalan tol. Oh jenenge mau tol. Tol itu kan dari bahasa Arab taul. Tol itu panjang dan lurus, Pak. Itu aja ada rambu-rambunya loh Pak. Apa kemudian rambu-rambunya kita hindari? Loh tidak. Itu supaya kita hati-hati, rambu-rambu itu jangan kita terjang. Nah inilah maka ayat ini disampaikan dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli surga, ya, dan jauh dari siksa api neraka. Walaupun rasanya juga tidak mungkin ya Pak ya, karena di ayat yang lain itu illa nahnu wariduha, semua kita ini nanti akan melewati neraka Pak.
sekecil sebesar apa perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Ya walaupun kita bertobat, ya insya Allah tobat kita diampuni Allah, tapi bekas-bekas taubat itu sedikit banyak masih ada, dan di situ kemudian kita akan melewati neraka. Ya, kalau tak melewati mudah-mudahan tidak lama ya Pak ya. Minimal berapa ya Pak ya? Ya melewati saja betul Bapak ayah cerdas ini. Melewati saja, mak selamat gitu gimana? Mak selamat. Kados panjenengan yang mobilnya AC, rumahnya juga AC, dari turun dari mobil, mak selamat ngaten nggih. Panas, belum ada tuh gini dalamnya ada AC-nya. Di rumah kemudian tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Karena jangan sampai kalau jenengan mudah-mudahan hanya 1 hari. Lu 1 hari di sana itu seperti berapa? Ka alfa sanatim mimma ta'udun, Mbak. Sedina teng akhirat iku padha karo 1000 tahun. Allah, 1000 tahun teng donya sedina. Lah nek rong dina, Pak. Ya, ini mah gare medeni ta bari. Wis wal iyadu billah, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah nggih. Makanya doa kita selalu yang kita panjatkan gak usah banyak-banyak, cukup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ditutup dengan waqina adzabannar, jauhkan dari siksa neraka. Apalah artinya baik dunia akhirat kalau ternyata masih masuk ke dalam neraka. Makanya mohon perlindungan kepada Allah, di samping baik dunia akhirat kita juga dilindungi dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira itu kita berbagi dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Oke, mudah-mudahan mohon doanya istiqomah ya Pak. Karena istiqomah itu ternyata berat sekali. Ini tadi juga hampir tidak jadi juga karena perutnya rewel. Inilah resikonya seorang dai Pak. Karena musim-musimnya Maulid Nabi. Disuguhi gak dimami kok eman ya. Dan disuguhi orang ya Pak. Kata dokter jangan makan malam-malam sebelum tidur dan sebagainya. Gak bisa menghindari ya Pak ya. Tapi ya inilah, makanya Allah mengatakan wa kulu washrabu min rizqillahi halalan thayyibah, halal dan baik. Ya kadang-kadang ya wis dihindari-hindari ternyata masih terjadi. Oke, saya kira itu. Kadang-kadang ya saya guyon nih Pak, kalau disuguhi makan segitu banyaknya gitu ya. Tak guyoni, ngene iki lho Mas, daripada gawe ngene. Mbok yo rupa mentane kok. Gitu. Jadi lebih bermanfaat masyarakat ya. Kadang suka ada macam-macam sisa-sisa itu Pak. Karena ada yang enggak mau makan ini, akhirnya hanya sia-sia aja. Seperti itu. Makanlah secukupnya. Wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin, kan gitu. Tidak berlebihan. Termasuk ngaji ngaten nggih jangan berlebihan, Pak. Nggih, nek berlebihan nanti kasihan yang punya kesibukan. Pangapunten, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa digolongkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga insyaallah selamat dunia akhirat kita, baik dunia akhirat kita jauh dari sengsara dan siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.